Udah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nofriska dan teman-teman sekalian yang menyimak presentasi ini. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Relationship Management. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Lilma Kudus. perkenalkan nama saya Claudia Angelita. Perkenalkan, nama saya Felisa Zahra. Dan perkenalkan nama saya Gina Kalisa. Nah, materi pertama adalah apa sih CRM itu? CRM merupakan kepanjangan dari Customer Relationship Management, yaitu sebuah cara perusahaan dalam mengumpulkan data pelanggannya untuk kepentingan bisnis mereka. Jadi, CRM ini adalah interaksi bisnis dengan pelanggan untuk mendapatkan pelanggan yang tetap dan pelanggan yang loyal. Untuk mendapatkan pelanggan tetap, cara yang dilakukan perusahaan adalah meningkatkan pelayanan kepada para customer-nya. Konsumen merupakan nyawa dari bisnis. Jadi prioritas bisnis ada pada konsumen yang baik yang dapat membuat konsumen merasa puas. Pelayanan yang baik untuk konsumen merasa puas dan loyal. Lanjut. Setelah tahu apa itu CRM, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eCRM. eCRM yaitu Electronic Customer Relationship Management. eCRM adalah alat yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan CRM dengan memanfaatkan teknologi seperti email, WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook, dan lain-lainnya untuk memiliki komunikasi yang baik dengan konsumen. Adanya teknologi ini sangat memudahkan para pebisnis untuk mempertahankan konsumennya. Nah, bisa di next. Nah, eCRM memberikan banyak manfaat. Yang pertama ada membantu perusahaan sehingga memungkinkan bagian marketing untuk mengidentifikasi secara tepat pelanggan mereka. Jadi dengan itu kita tahu target pelanggan kita. Lalu yang kedua, membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sharing informasi kepada beberapa pegawai dan mempersingkat proses yang ada. Lalu yang ketiga, memungkinkan bentuk hubungan personal dengan pelanggan atau relasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Lalu yang keempat, memberikan informasi kepada pegawai lain untuk mengetahui secara pasti pelanggan atau relasi. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conversion marketing atau pemasaran konversi. Nah, seperti yang kita tahu sekarang itu banyak tim marketing yang masih muda dan terlalu mengandalkan intuisi atau feeling mereka ketika memperkirakan kesuksesan strategi kampanye mereka. Padahal, misalnya kalau dilihat dari data ya, pengunjung situs mereka tuh emang terus mengalami peningkatan, tetapi belum tentu penjualannya mencapai angka yang sudah diharapkan. Orang-orang juga merasa cukup mudah nih buat mengakses situs perusahaan mereka. Tapi para pengunjungnya itu tuh biasanya nggak bertahan lama buat membeli atau menggunakan jasa lain yang tersedia pada website tersebut. Sebenarnya permasalahannya itu tuh belum tentu terletak pada strategi pemasaran eksternal perusahaan, juga bukan kesalahan dari tim optimizer search engine. Bila permasalahan yang dihadapi perusahaan seperti ini, kekurangan mereka ini mungkin ada pada strategi pemasaran konversi. Nah, pemasaran konversi itu mengacu pada taktik yang mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan tertentu. Makanya di sini dideskripsikan bahwa conversion marketing itu adalah menggunakan komunikasi pemasaran untuk memaksimalkan konversi pelanggan dari pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual dan pelanggan lama menjadi pelanggan tetap. Terus setiap tim sales perusahaan itu kan pasti berharap ya tingkat konversi mereka bisa lebih tinggi. Karena secara umumnya jenis aktivitas bisnis online itu mempengaruhi jenis taktik
konversi apa yang akan digunakan oleh perusahaan itu. Gampangnya nih, perusahaan zaman sekarang itu tuh lebih mengharapkan pelanggannya buat nggak sekedar meminati, tapi juga membeli produk, layanan, dan iklan yang sudah mereka tawarkan. Di sini juga ada beberapa manfaat utama dari marketing conversion, yaitu yang pertama ada mengoptimalkan pemasaran perusahaan. Karena setiap tim marketing itu pasti ingin memaksimalkan kampanye mereka dengan cara meningkatkan pendapatan dengan investasi yang minim. Inilah yang akan dicapai bila perusahaan itu sudah berhasil untuk menggunakan strategi pemasaran konversi. Bila diterapkan dengan baik, strategi conversion marketing ini bisa membawa tim marketing perusahaan pada peluang bisnis baru dengan biaya seminimum mungkin. Pasalnya ya, hampir setiap usaha pemasaran online seperti email dan media sosial secara otomatis mengarahkan traffic ke situs perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Nah, situs perusahaan pasti menerima pengunjung baru setiap harinya kan. Beberapa di antara mereka adalah prospek yang ingin dikonversi perusahaan. Dengan adanya conversion marketing ini, peluang yang bisa saja terlewati akan terselamatkan dengan strategi pemasaran yang satu ini. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk memahami trik sukses dalam pasar. Fokus pemasaran konversi itu mengharuskan perusahaan untuk memiliki pengetahuan terperinci tentang preferensi para audiens online mereka. Hal ini mendorong tim marketing untuk secara konsisten mengajukan pertanyaan tentang perkembangan situs serta mengukur metrik situs web lanjutan. Proses yang diperlukan untuk pemasaran konversi akan menawarkan lebih dari sekedar wawasan tentang kinerja suatu situs. Strategi ini tuh juga akan memberikan pengetahuan berharga tentang keberhasilan pemasaran sebuah perusahaan dalam skala global. Nah, strategi pemasaran konversi ini juga bakal bantuin tim marketing suatu perusahaan untuk memahami dominasi dan pengaruh merek mereka di seluruh pasar, di seluruh tangga pasar. Pengetahuan ini kelak akan menjadi motivasi perusahaan untuk mengoptimalkan semua pemasaran di platform mereka. Yang keempat, tanggap mengidentifikasi prospek gagal. Dengan adanya strategi pemasaran konversi, secara konsisten mengukur dua elemen kunci keberhasilan pada marketing perusahaan, yaitu aktivitas situs dan tingkat konversi. Pengetahuan tentang dua elemen ini memungkinkan tim pemasaran menunjukkan kemungkinan resiko yang merugikan perusahaan dengan lebih cepat. Pemasaran konversi juga membantu perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah darurat dan meneliti apa yang menyebabkan resiko kerugian tersebut. Nah, salah satu strategi konversi marketing itu adalah RACE atau Reach, Act, Convert, and Engage. Nah, reach atau yang dalam bahasa Indonesianya itu mencapai, maksudnya itu membangun awareness atau kesadaran supaya perusahaan dinotis sama calon pelanggan di situs-situs lain dan di dalam media offline juga. Nah, key performance indikatornya ini atau pengukur seberapa berhasil strategi yang digunakan adalah dengan melihat berapa banyak sih pengunjung yang bisa dikatakan unik atau enggak homogen, yang latar belakangnya tuh beda-beda. Lalu bisa dilihat juga dari berapa banyak orang yang share media tersebut. Yang terakhir, pendapatan atau nilai sasaran perkunjungan. Yang selanjutnya ada act atau tindakan, yaitu dengan melibatkan audiens dengan brand di website tersebut atau presensi online lainnya. Key performance indikatornya adalah bounce rate, page per visit, dan konversi halaman produk. Yang selanjutnya ada convert atau mengubah. Maksudnya dengan mencapai konversi buat target pemasaran perusahaan, kayak pelanggan tetap, calon-calon pelanggan prospek, sampai reseller pada situs perusahaan maupun offline. Terus key performance indikatornya itu dilihat dari tingkat konversi, prospek dan penjualan, yang terakhir pendapatan dan margin. Kemudian engage atau melibatkan. Ini dilakukan dengan cara membangun hubungan antara penjual dan pembeli dari waktu ke waktu supaya bisa mencapai target resensi. Key performance indikatornya ini bisa dilihat dari presentase tingkat rintangan aktif, keterlibatan pengunjung yang mengunjungi situs tersebut, dan konversi yang berulang. Kemudian ada online buying process atau proses pembelian secara online. Yang pertama ini ada awareness ya.
atau kesadaran dari para eh, pengunjung situ, dari pembeli ya, atau calon pembeli. Nah, kemudian untuk menuju ke consideration alias pertimbangan, ini tuh pelanggan biasanya mendeskripsikan dan menghubungkan dengan masalah yang dialami oleh mereka nih. Apakah mereka benar-benar sudah butuh dengan barang tersebut atau enggak. Nah, jika mereka sudah mempertimbangkan, maka selanjutnya akan lanjut ke intention atau tujuan. Tujuan mereka membeli produk ini tuh apa sih? Apakah mereka benar-benar butuh dengan produk ini atau enggak? Nah, setelah mereka mempertimbangkan mengenai apa ya, pertimbangan dan juga tujuan apa yang ingin mereka dapatkan dari membeli produk ini, selanjutnya baru deh mereka memutuskan akan membeli produk tersebut atau tidak. Setelah membeli, eh, alurnya belum selesai. Setelah membeli, mereka akan kembali mempertimbangkan apakah produk ini cocok untuk mereka, apakah produk ini layak untuk mereka, dan apakah mereka akan setia dan kembali membeli produk tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Gina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen akuisisi pelanggan. Dalam konteks online, akuisisi pelanggan dapat memiliki dua arti. Pertama, akuisisi pelanggan berarti penggunaan situs web untuk memperoleh pelanggan baru bagi perusahaan sebagai prospek berkualitas yang bisa dikonversi menjadi penjualan. Yang kedua, akuisisi pelanggan berarti mendorong pelanggan yang sudah ada untuk melakukan hal tersebut berimigrasi menggunakan online untuk pembelian atau layanan. Contohnya seperti American Express mengembangkan kampanye Go Paperless untuk membujuk pelanggan untuk menerima dan meninjau pernyataan mereka secara online dan bukan melalui pos. Boleh di next? Kita telah melihat bahwa terdapat beragam tujuan dalam penerapan media sosial pada suatu organisasi, dan hal ini merupakan tantangan yang signifikan, terutama di organisasi yang lebih besar karena keberhasilan memerlukan kolaborasi antar peran dan fungsi yang berbeda. Banyak organisasi yang telah mengembangkan kebijakan tata kelola media sosial untuk memastikan bahwa percakapan didengarkan dan ditanggapi dengan cepat. Berikut ini adalah ruang lingkup masing-masing bidang relationship management sosial. Yang pertama yaitu pemasaran. Pemasaran adalah pemantauan, analisis, dan respon percakapan pelanggan melalui alat pendengar sosial. Yang kedua yaitu penjualan, yaitu memahami di mana prospek mendiskusikan pilihan produk dan layanan yang ditawarkan oleh kalian dan pesaing, serta menentukan cara terbaik untuk terlibat dalam percakapan untuk mempengaruhi penjualan dan menghasilkan prospek. Yang ketiga ada layanan dan dukungan, yaitu bantuan mandiri pelanggan melalui forum yang telah disediakan. Yang keempat ada inovasi, yaitu menggunakan percakapan untuk mendorong pengembangan produk baru. Boleh di next. Untuk situs selanjutnya ada manajemen retensi pelanggan. Untuk situs e-commerce, retensi pelanggan memiliki dua tujuan yang berbeda. Yang pertama, untuk mempertahankan pelanggan organisasi atau pelanggan tetap. Yang kedua, untuk menjaga pelanggan tetap menggunakan saluran online atau kunjungan berulang. Mempertahankan hubungan pelanggan online itu sulit, makanya untuk menciptakan hubungan pelanggan online jangka panjang yang perlu dibangun berdasarkan akuisisi. Kita perlu menganalisis pendorong kepuasan di antara pelanggan elektronik ini, karena kepuasan mendorong loyalitas dan loyalitas mendorong pada keuntungan. Boleh di next. Personalisasi dan penyesuaian massal dapat digunakan untuk menyesuaikan informasi. Personalisasi dan kustomisasi massal adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian. Dalam arti sempit, personalisasi mengacu pada penyesuaian informasi diminta oleh pelanggan situs pada tingkat individu. Kustomisasi massal melibatkan penyediaan konten yang disesuaikan untuk grup dengan minat yang sama. Personalisasi dapat dicapai melalui beberapa variabel dinamis, antara lain preferensi pelanggan, tanggal atau waktu, peristiwa tertentu, dan lokasi. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan
menjelaskan mengenai customer attention. Customer attention atau atensi pelanggan adalah strategi bisnis di mana perusahaan berusaha untuk memperluas relasi dan interaksi dengan pelanggan yang sudah ada melalui penyediaan produk atau layanan tambahan. Pada konsep ini melibatkan upaya untuk menawarkan nilai tambahan kepada pelanggan yang telah memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan. Ketika pelanggan kembali, misalnya saja tuh kayak ketika pelanggan kembali ke situs web. Hal ini kan merupakan suatu peluang untuk perusahaan silang dalam penawaran semacam menambah nilai komunikasinya. Jumlah opsi yang digunakan dan juga kecanggihan pendekatan ini akan bergantung pada sumber daya yang tersedia, pada kemampuan teknologi dan peluang yang diberikan. Slide selanjutnya. Oke. Advanced Online Segmentation and Targeting Technique. Teknik segmentasi dan penargetan online tingkat lanjut. Teknik ini sering digunakan oleh pengecer elektronik yang memiliki informasi profil pelanggan terperinci dan data riwayat pembelian saat mereka berupaya meningkatkan nilai seumur hidup melalui mendorong peningkatan penggunaan layanan online dan dari waktu ke waktu. Namun prinsip umum ini juga terdapat hal yang tidak relevannya. Karena pada jumlah opsi yang digunakan dan juga kecanggihan pendekatannya akan bergantung pada sumber daya yang tersedia, kemampuan teknologi, dan peluang yang diberikan. Nah, di sini jumlah opsi yang digunakan dan serta kecanggihan pendekatannya akan disediakan. Yang pertama ada identifikasi Customer Life Cycle Group. Identifikasi kelompok siklus hidup pelanggan. Saat pengunjung menggunakan layanan online, mereka akan berpotensi melewati tahapan yang lebih. Perusahaan akan telah menetapkan kelompok-kelompok yang disiapkan oleh infrastruktur manajemen hubungan pelanggan untuk mengkategorikan pelanggan dengan cara ini. Mereka kemudian dapat menyampaikan pesan yang ditargetkan baik melalui pesan di tempat atau melalui email. Lalu yang kedua ada identifikasi karakteristik profil pelanggan. Ini adalah segmentasi tradisional berdasarkan jenis pelanggan. Untuk mengecer elektronik ini misalnya, hal ini akan mencakup usia, jenis kelamin, dan geografi. Pada perusahaan, hal ini akan mencakup ukuran perusahaan dan sektor industri atau aplikasi tempat mereka beroperasi. Lalu yang ketiga ada identifikasi behavior in response and purchase. Melalui analisis database ini, mereka akan mampu membangun respon terperinci dan riwayat pembelian yang mempertimbangkan rincian terkini, frekuensi, nilai moneter, dan kategori produk yang akan dibeli. Lalu yang keempat ada identifikasi perilaku multisaluran atau preferensi saluran. Terlepas dari antusiasme perusahaan terhadap saluran online, beberapa pelanggan kan akan lebih memilih menggunakan saluran online dan yang lain. Tapi juga ada yang memilih tuh yang tradisional. Hal ini akan sampai batas tertentu dan dapat ditunjukkan oleh RFM dan analisis respon. Lalu yang kelima ada preferensi nada dan gaya. Pelanggan juga akan melakukan hal yang sama, merespon secara berbeda terhadap berbagai jenis pesan. Beberapa orang mungkin juga akan menyukai hal ini, namun ini tidak bersifat lebih rasional. Dalam hal ini, email terperinci yang menjelaskan manfaat penawaran mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Slide selanjutnya. Sense, Respond, Adjust. Untuk menyampaikan komunikasi elektronik yang relevan melalui memantau perilaku pelanggan.
Untuk dapat mengidentifikasi pelanggan dalam kategori nilai, pertumbuhan, daya anggap, atau cacat resiko, kita perlu mengkarakterisasi secara menggunakan informasi yang menunjukkan pembelian dan perilaku respon kampanye. Perilaku aktual di masa lalu dan saat ini seringkali merupakan predikator terbaik perilaku masa depan, sehingga kita kemudian dapat berusaha untuk mempengaruhi perilaku masa depan ini. Di sini ada pemasaran digital untuk menciptakan siklus. Yang pertama ada memantau tindakan atau perilaku pelanggan dan kemudiannya. Lalu ada bereaksi dengan pesan dan tawaran yang tepat untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Lalu ada memantau respon terhadap pesan-pesan ini dan melanjutkan komunikasi tambahan dan pemantauan. Lalu di bawahnya ada analisis kekinian, frekuensi nilai moneter RFM. Pada resensi adalah tindakan pelanggan terkini, misalnya itu pembelian, kunjungan situs, akses akun, tanggapan email, dan misalnya kan 3 bulan lalu kita menerapkan analisis keterkaitan secara online. Lalu ini mencakup pemantauan sepanjang waktu untuk mengidentifikasi pelanggan yang rentan dan menilai pelanggan agar secara istimewa menyasar pelanggan agar lebih responsif untuk menghemat biaya. Lalu ada frekuensi. Frekuensi adalah berapa kali suatu tindakan diselesaikan dalam periode tindakan pelanggan. Misalnya pembelian kunjungan, tanggapan email, lalu 5 pembelian per tahun, 5 kunjungan per bulan, 5 login per minggu, 5 pembuatan email per bulan, 5 klik email per tahun. Hal ini merupakan penerapan online dari analisis mencakup penggabungan dengan kekinian untuk penargetan IRF. Lalu ada monetary value atau MFM. Nilai moneter pembelian dapat diukur dengan berbagai cara. Misalnya itu dari pesanan rata-rata, total nilai pembelian tahunan. Pada umumnya kan pelanggan dengan nilai moneter yang lebih tinggi akan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi dan potensi nilai masa depan karena mereka akan memilih membeli lebih banyak barang secara historis. Lalu ada latensi. Latensi berhubungan dengan frekuensi, yaitu waktu rata-rata antara peristiwa pelanggan dalam siklus hidup pelanggan. Contohnya mencakup waktu rata-rata antara kunjungan situs web, pembelian kedua dan ketiga, serta klik tayang email. Penerapan latensi online mencakup penerapan yang memperingatkan perusahaan terhadap perilaku pelanggan di luar norma, misalnya peningkatan minat atau ketidaktertarikan. Kemudian mengelola perilaku ini menggunakan komunikasi elektronik atau komunikasi tradisional. Slide berikutnya. Halder Rate. Menurut Novo 2004, tingkat rintangan ini mengacu pada presentase pelanggan dalam suatu kelompok, seperti dalam segmen atau daftar, yang telah menyelesaikan suatu tindakan. Ini adalah konsep yang berguna, terminologinya tidak benar-benar menggambarkan penerapannya. Nilainya adalah dapat digunakan untuk mengkomunikasikan, mengurangi keterlibatan kelompok yang berbeda, atau menetapkan target untuk meningkatkan keterlibatan dengan online. Contohnya di sini ada 20% pelanggan telah berkunjung dalam 6 bulan terakhir, lalu 5% pelanggan telah melakukan 3 kali pembelian atau lebih dalam 1 tahun. Lalu contoh ketiga ada 60% pendaftar telah login ke sistem pada tahun tersebut. Lalu contoh terakhir ada 30% telah mengklik email pada tahun tersebut. Lalu di sini ada grouping customer into different RFM categories. Analisis RFM melibatkan 2 teknik untuk mengkelompokkan pelanggan. Pada analisis pertama ada analisis statistik RFM. Pada analisis ini melibatkan penempatan jumlah pelanggan yang sama di masing-masing toko kategori RFM menggunakan kuantil 20%,
atau 10 desil juga dapat digunakan untuk database yang lebih besar. Pada bagian 2 ada basis data pelanggan secara sewenang-wenang. Pada pendekatan ini akan berguna karena pada dasarnya pasar dapat menetapkan ambang batas nilai yang relevan dengan pemahaman mereka tentang pelanggannya. Misalnya, analisis RFM dapat ditetapkan untuk penargetan penggunaan email sesuai dengan caranya. Next slide. Lalu ada product recommendation and propensity modeling. Rekomendasi berikut didasarkan pada rekomendasi Van Dune et al. 2002. Yang pertama ada ciptakan hubungan produk otomatis, lalu ada yang kedua batasi dan minimalkan real estate yang diperuntukkan bagi produk terkait. Lalu yang ketiga ada gunakan kata-kata pemicu yang familiar. Keempat ada melakukan editorial tentang produk terkait, yaitu salinan tentang suatu produk. Yang kelima, izinkan pembelian cepat produk terkait. Lalu yang keenam, terakhir, ada jual produk terkait saat check out. Slide berikutnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gina. Nah, lalu di sini ada teknologi untuk CRM. Teknologi untuk CRM ada banyak, yaitu ada telepon, fax email, dialog interaktif, chatroom, newsgroup, email, e-converse, video teleconference, voice messaging, maupun video messaging. Email, Instagram, WhatsApp, dan Facebook itu juga termasuk teknologi untuk CRM. Teknologi sangat memudahkan bisnis mencapai tujuan CRM. Jadi, adanya teknologi untuk CRM sangatlah membantu para pebisnis untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen mereka. Boleh di next. Ada ada tiga jenis utama teknologi untuk mengumpulkan data pelanggan yang disimpan untuk database CRM. Yang pertama ada data pribadi. Data pribadi ini mencakup seperti usia pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin pelanggan, tempat kelahiran pelanggan, dan sebagainya. Lalu ada data transaksi. Data transaksi mencakup catatan transaksi pelanggan itu sendiri. Dan ada data komunikasi yang mencakup komunikasi pelanggan dengan masyarakat atau komunitas atau pelanggan lainnya. Boleh di next. Baik, sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kami akan menjawab 5 pertanyaan tercepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang. Maaf ya, belum ngerti Apa? materinya.